Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Harian yang terkasih. Salam jumpa bersama saya, Pater Dodi Sasi CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Harian yang akan diambil dari Injil Yohanes, bab 2 ayat 13 sampai 25. Injil yang kita bacakan pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini sesuai dengan kalender liturgi Katolik. Injil hari Minggu Prapaskah ketiga ini mengisahkan narasi tentang pemurnian Bait Allah oleh Yesus. Bait Allah adalah tempat orang-orang Yahudi beribadah di Yerusalem. Tempat suci ini menjadi tempat orang Yahudi bertemu dengan Tuhan yang berdiam di dalamnya. Dalam bacaan tadi, fungsi ini tidak kelihatan. Tempat ini justru difungsikan seperti pasar. Karena itu Yesus mau mengembalikan pada fungsinya yang semula, rumah kediaman Tuhan dan tempat perjumpaan dengan umatnya. Jika diselami lebih dalam, ternyata Yesus tidak hanya memurnikan dan mengembalikan fungsi Bait Allah ini. Dia merombak dan menggantikannya dengan tubuhnya sendiri. Tubuh yang dimaksudkan adalah yang mulia setelah dia bangkit. Tubuh mulia itulah yang menjadi tempat ibadah kaum beriman, tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan. Di dalam tubuh Kristus yang bangkit, kita bertemu dengan Allah sendiri. Dia menjadi Bait Allah yang sesungguhnya. Dalam tindakan penyucian dan perombakan Bait Allah ini, Yesus dengan keras mengatakan, "Janganlah kalian jadikan rumah Bapakku sebagai rumah penjualan, pasar." Tindakan keras dan tegas dari Yesus ini yang dilakukannya menjelang Paskah tentu saja menimbulkan kesan yang luar biasa pada orang banyak dan makin mempertajam permusuhan dari para pemuka agama dan mereka yang merasa kepentingan ekonominya terancam. Pertanyaannya, bagaimana kita menafsirkan tindakan Yesus ini? Tindakan keras Yesus ini tentu saja bukan sebuah aksi kekerasan yang memancing intervensi dari penjaga ketertiban umum. Tetapi tindakan Yesus ini harus dipahami sebagai tindakan khas para nabi yang sering mengecam penyalahgunaan dan akses-akses tertentu atas nama Tuhan. Untuk menafsirkan sikap Yesus dalam menyucikan rumah Allah, para muridnya menggunakan sebuah ayat kitab suci yang diambil dari Mazmur 69. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mazmur ini merupakan permohonan pertolongan dalam situasi yang sangat berbahaya karena kebencian para musuh. Situasi yang akan dialami Yesus dalam sengsaranya. Api semangat Yesus bagi Bapa dan rumahnya akan membawanya sampai ke kayu salib. Semangatnya adalah semangat kasih yang menuntun kepada pengorbanan diri, bukan semangat palsu yang menganggap bahwa ia melayani Allah dengan kekerasan. Sesungguhnya tanda yang akan diberikan Yesus sebagai bukti otoritasnya adalah kematian dan kebangkitannya. Rombak Bait Allah ini, katanya, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan penulis Injil mencatat, ia berbicara tentang tubuhnya sendiri. Dengan Paskah Yesus, penyembahan yang baru dimulai. Di dalam Bait Allah yang suci yang baru, yaitu ada penyembahan kasih. Dan bait suci yang baru itu adalah dirinya sendiri. Sikap Yesus yang diceritakan dalam Injil hari ini juga
menasihati kita untuk menjalani hidup kita bukan untuk mengejar keuntungan dan kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah yang adalah kasih. Kita dipanggil untuk selalu mengingat kata-kata Yesus yang tegas tadi. Janganlah kalian jadikan rumah Bapakku sebagai rumah penjualan, sebagai pasar. Sangatlah buruk ketika gereja, kita semua, tergelincir ke dalam sikap menjadikan rumah Allah sebagai pasar, sebagai tempat penjualan. Kata-kata Yesus ini membantu kita untuk menangkal bahaya menjadikan jiwa kita yang merupakan tempat kediaman Allah sebagai pasar, yang hidup dalam pengejaran keuntungan diri sendiri dan bukannya kasih yang murah hati dan berbelas kasih. Ruang bait suci adalah ruang Tuhan yang tidak dapat diisi oleh mereka yang menjual dan mereka yang membeli, melainkan ruang Tuhan yang diisi oleh mereka yang ingin berbicara dan mereka yang ingin mendengarkan Tuhan. Ajaran Yesus ini selalu relevan, tidak hanya untuk komunitas gerejawi, tetapi juga untuk individu, komunitas sipil, dan masyarakat secara keseluruhan. Memang godaan untuk mengambil keuntungan dan memupuk kepentingan-kepentingan pribadi dari kegiatan-kegiatan yang baik, seperti pelayanan-pelayanan dan kebaktian-kebaktian rohani sudah sering terjadi. Dan ini adalah bahaya yang serius, terutama ketika kita mengatasnamakan Allah sendiri, ingin mencari kepuasan, merasakan kenikmatan, dan meraup keuntungan pribadi. Itulah sebabnya Yesus menggunakan tangannya yang kuat pada waktu itu untuk mengusir dan mengguncang kita keluar dari bahaya kefanaan ini. Kita beri ruang dalam diri kita untuk diisi oleh Tuhan. Semoga Perawan Maria dan Santo Antonius Maria Claret mendukung komitmen kita untuk menjadikan masa Prapaskah ini sebagai kesempatan yang baik untuk mengenali Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Membiarkan Dia mengisi ruang hidup kita dan menyingkirkan segala bentuk penyembahan berhala dari hati dan perbuatan kita. Saudara-saudariku, semoga Tuhan memberkati kita.